Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayati Daniah dari 12 MIPA 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran fisika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Iman yang telah membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan ujian praktik ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan keselamatan kerja berkaitan dengan listrik. Panduan keselamatan kerja berkaitan dengan listrik. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, dan tempat lingkungan dan cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang yang melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dan bentuk intensitas maupun jaringan. Pada dasarnya, keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban dari oleh dan untuk setiap orang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang di dalamnya telah diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk pekerja-pekerja listrik. Penyebab utama kematian atau kecelakaan serius yang berhubungan dengan pekerja listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan peralatan-peralatan tanpa maintenance yang baik. Yang kedua, kerja terlalu dekat dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Yang ketiga, penggalian kabel bawah tanah bertegangan. Yang keempat, praktek yang tidak aman saat menggunakan suplai utama. Yang kelima, menggunakan peralatan-peralatan yang tidak standar. Tipe kecelakaan listrik akibat yang diderita ketika seseorang terkena kontak listrik yaitu: yang pertama, electric shock. Yang kedua, electrical burn. Yang ketiga, loss of muscle control. Electric shock yaitu tegangan listrik dengan 50 volt dalam suatu kesempatan memblok sinyal ke otak dan otot yang dapat menyebabkan jantung berhenti, sulit bernapas, dan kejang otot. Kejang otot dapat menyebabkan cedera fisik dan kontraksi pada otot. Tersengat listrik statik dapat terjadi sebagai contoh ketika Anda akan masuk ke dalam mobil dan tegangannya bisa mencapai 1000 volt. Namun demikian arusnya hanya mengalir dalam hitungan detik sehingga tidak terlalu menimbulkan gangguan kepada orang yang terkontak. Di lokasi kerja di mana ada potensi kebakaran dan ledakan, maka tindakan pencegah harus dilakukan sehingga elektrik statik ini tidak menjadi pemicu. Prosedur keselamatan saat bekerja dengan peralatan listrik. Yang pertama, cek peralatan Anda apakah sesuai dan memenuhi standar. Yang kedua, gunakan equipment bertegangan rendah sedapat mungkin. Yang ketiga, jika menggunakan 230 volt, gunakan peralatan ELCB. Yang keempat, cek peralatan Anda apakah masih valid stiker PAT-nya. Cek power point 3-pin plug dalam keadaan bagus. Yang selanjutnya, cek kabel-kabel di lantai jangan sampai menyebabkan tripping hazard. Prosedur keselamatan saat bekerja dengan electrical equipment, mesin-mesin, dan instalasinya. Yang pertama, perencanaan yang matang, memilih peralatan-peralatan yang tepat sebelum memulai kerja. Yang kedua, dikerjakan oleh orang yang kompeten. Yang terakhir, gunakan equipment yang standar dan sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.